Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan ini sebuah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Di pagi hari ini kita bisa berusaha untuk talabul ilmi di pagi hari ini. Kemudian tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi la yaumiddin. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, di mana kita akan mengkisahkan tentang beberapa mawakif tentang khuznu atau bukaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesedihan dan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahawa thamaniyatun la budda minha 'alal fata wa la budda an tajriya 'alaihi thamaniyah: sururun wa hammun wajtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqmun wa afiyatun. 8 perkara yang mesti terjadi kepada manusia, dan 8 perkara itu tidak mungkin tidak pasti terjadi. Sururun, kebahagiaan, wahammun, dan kesedihan, wajtima'un, berkumpul, wa furqatun, dan berpisah, wa usrun, kesulitan, wa yusrun, kemudahan, thumma suqmun, sakit, wa afiyatun, dan sehat. Ini pasti terjadi 8 perkara ini. Imma manusia itu senang, atau mungkin dia sedih, atau mungkin dia berkumpul, atau mungkin dia berpisah, atau mungkin dia sulit, atau mungkin dia mudah, atau mungkin dia sakit, atau mungkin dia sehat. Itulah perjalanan dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan begitulah hari-hari Allah subhanahu wa ta'ala akan putarkan kepada manusia, tidak terkecuali, termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka begitu juga yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tempat dan kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa
menangis, bahkan mengalami kesedihan. Ya, wajar, dia manusia, bukan malaikat. Maka kita akan mengkisahkan beberapa kisah dari kesedihan Nabi SAW dan tangisan beliau untuk dijadikan ibrah dan pelajaran kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama datang daripada Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu taala. Dia mengatakan, dakhaltu ana wa Ubaidillah ibn Umair ala Aisyah radhiyallahu anha. Kata Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala mengatakan, aku masuk dan juga Ubaidillah ibn Umair ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat li Ubaid ibn Umair, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Ubaid ibn Umair, qad ana laka an tazur, baru sekarang kamu berziarah kepadaku. Faqala, maka dia mengatakan, aqulu ya ummah, ya wahai ibundaku. Kemudian dia mengatakan sampai kepada ujung cerita yang intinya adalah Ibnu Umar ini meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk menceritakan yang paling ajib, yang paling mengherankan yang Aisyah radhiyallahu anha lihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berumah tangga dengan Rasul dan selama Rasul masih hidup. Maka Aisyah radhiyallahu anha sempat terdiam sejenak, fasakatat. Kemudian dia berfikir sampai akhirnya dia mengatakan, falam yazal yabki hatta lamma kana laylah minal layali, lamma kana laylatu minal layali. Suatu malam ketika Nabi SAW berada di giliranku, faqala Nabi SAW, ya Aisyah, dharni ata'abbadu laylata li Rabbi. Wahai Aisyah, tinggalkan diriku untuk beribadah di malam hari ini untuk Rabbku. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wallahi inni la uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurr. Wahai Rasul, demi Allah, sesungguhnya saya ingin dekat selalu denganmu, tetapi saya juga cinta dengan apa yang kusukai. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, faqama fatatahhar, maka Nabi SAW pun bangun dari tidurnya kemudian berwudu. Thumma qama yusalli, kemudian dia salat. Falam yazal yabki hatta balla hijruh, maka tiba-tiba Nabi SAW menangis sehingga tetesan air matanya itu menetes di lantainya. Kemudian ketika Nabi SAW wa kana jalisan, Rasul pun kemudian ketika salat dia mulai duduk tasyahud. Falam yazal yabki hatta balla lihiyatuh, Nabi SAW tidak terhenti dan tidak menghentikan tangisannya sampai seluruh janggutnya penuh dengan air matanya. Thumma baka hatta ballal ardu, kemudian Rasul terus menangis sampai akhirnya bumi di sekelilingnya tertetes dengan air mata Nabi SAW. Faja'a Bilalun yu'adzinuhu bis-shalah, maka Bilal pun kemudian mengumandangkan azan untuk panggilan salat. Falamma ra'ahu yabki, ketika Bilal melihat Rasul menangis, tentu orang menangis itu ada bekas tangisan. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah tabki,
wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasul, kau masih bisa menangis? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu yang telah dan yang akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bilal, afala akun abdan syakura. Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Laqad nazalat alayya lailatu ayat. Semalam turun ayat kepadaku. Kemudian Rasul mengatakan, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang membacanya tapi tidak merenungkannya. Kemudian Nabi SAW membacakan surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan adanya perbedaan malam dan juga siang adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika salat dia menangis. Dia merasakan lezatnya salat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha melihat bagaimana tangisan Nabi SAW. Tidak terhenti mulai dia berdiri sampai dia duduk sampai selesai waktu datangnya waktu subuh. Beliau terus menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu karena takutnya Nabi SAW kepada Rabbnya, dan harusnya kita seperti itu. Kemudian yang kisah yang kedua, suatu malam juga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, suatu ketika Nabi SAW itu berada di gilirannya, di giliran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW sebagaimana biasa, beliau selalu menyandarkan kepalanya di paha Aisyah radhiyallahu anha sampai terlelap tidur, baru Aisyah tertidur. Begitulah kebiasaan Rasul dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai suatu malam ketika giliran Aisyah radhiyallahu anha, Rasul meletakkan kepalanya di paha Aisyah radhiyallahu anha. Dipandangnya oleh Aisyah radhiyallahu anha itu wajah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka Aisyah radhiyallahu anha membayangkan sesuatu, tiba-tiba meneteskan air mata. Dan tetesan air mata Aisyah radhiyallahu anha mengenai pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sontak saja Rasul terbangun, kemudian duduk dan memandang wajah istrinya yang sedang menangis. Kata Nabi SAW, wa ma yubkiki ya Aisyah wa limad dumu. Aisyah, kenapa engkau menangis? Dan kenapa sampai meneteskan air mata? Ada apa gerangan? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, tadzakartu yaumal qiyamah. Rasul, aku teringat dengan hari kiamat. Hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah ya Rasulullah? Apakah jika datang hari kiamat engkau masih peduli dengan keluargamu? Engkau masih ingat dengan diriku? Maka Nabi SAW menghela nafas dan mengatakan, ya Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahada. Adapun di 3 tempat wahai Aisyah, engkau tidak mungkin ingat siapapun. Adapun di 3 tempat wahai Aisyah, engkau tidak akan ingat siapapun. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 perkara ketika seseorang melintas di titian Siratal Mustaqim. Ketika orang berusaha untuk mendapatkan catatan apakah dengan tangan ataukah kirinya. Kemudian ketika di dalam penimbangan amal, apakah amalan kebaikannya berat ataukah justru ringan. Maka di 3 tempat ini kata Rasul, engkau tidak akan ingat siapapun kecuali dirimu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kisah yang ketiga,
ketika Nabi SAW detik-detik menjelang wafatnya, Nabi SAW sempat mengunjungi para syuhada Uhud. 70 syuhada Uhud yang sudah gugur di perang Uhud. Nabi SAW datang ke kuburannya kemudian berziarah. Kemudian Nabi SAW mendoakan mereka dan mengatakan, Assalamualaikum ya syuhada Uhud, wa inna insya'allahu bikumul lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk syuhada Uhud. Sesungguhnya jika Allah berkehendak, kami pun akan menyusul kalian. Kemudian Nabi SAW meninggalkan kuburan syuhada Uhud setelah berdoa untuk mereka. Pulang kembali ke kota Madinah. Di tengah jalan, tiba-tiba Nabi SAW menangis. Sehingga tangisan Nabi SAW diikuti oleh tangisan para sahabat Rasul. Nabi SAW mengatakan, Wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana. Sungguh aku rindu ingin melihat saudara-saudara kami. Qalu, sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, antum ashabi, kalianlah sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Lalu siapa saudara-saudara yang dimaksud Nabi SAW? Maka Nabi SAW mengatakan, ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang sepeninggalku. Dalam riwayat, yu'minuna bi walam yarawni. Mereka mau beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah memandang dan menatap wajahku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW betapa cintanya kepada kita sampai dia menangis, memikirkan nasib umat sepeninggalnya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tetapi tidak pernah menatap wajah Rasul. Makanya ketika Nabi SAW berwasiat sebelum wafatnya, yang diingat adalah kita, ummati, ummati, umatku, umatku. Kalau Nabi SAW ingat kepada kita, apakah anda ingat kepada Nabi SAW? Senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW, mengikuti perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang keempat. Suatu ketika Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Sebenarnya pada awalnya Rasul tidak tahu bahwa Abu Bakar akan keluar di waktu itu. Begitu juga sebaliknya, Abu Bakar dan Umar pun tidak tahu kalau Rasul juga keluar. Tapi keduanya bermaksud menjumpai Nabi SAW di waktu zahirah, persis ketika matahari berada di atas kepala. Dan itu bukan kebiasaan orang Arab, keluar di siang hari. Tiba-tiba kemudian keduanya berjumpa. Nabi SAW berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa ma akhrajakuma, apa yang membuat kalian berdua keluar? Apa yang membuat kalian berdua keluar? Maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, ju' ya Rasulullah, ju', rasa lapar wahai Rasul, rasa lapar wahai Rasul. Maka kemudian keduanya balik bertanya kepada Nabi SAW, wa ma akhrajaka ya Rasulullah, lalu apa yang membuat anda keluar juga wahai Rasul? Maka Nabi SAW pun kemudian mengatakan, ju' ya Aba Bakrin wa ya Umar, sama, rasa lapar wahai Abu Bakar, wahai Umar. Subhanallah. Nabi, Rasul
ulul azmi, sayyidul anbiya'i wal mursalin lapar. Sementara kita bukan siapa-siapa, yang banyak dosa, tapi terkadang kita dilebihkan dunia, itu pun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya mengajak keduanya, mengajak Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an untuk menemui salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, bersama Umar radhiyallahu an ke rumah Abi Khaytham ibn Tayhan. Rumah Abu Khaytham ibn Tayhan, salah seorang sahabat Ansar yang disaudarakan dengan Uthman ibn Mad'un radhiyallahu an. Dan itu kebetulan rumahnya di perbatasan kota Madinah, jauh dari kota. Dan terkenal kedermawanannya Abu Khaytham ibn Tayhan ini. Akhirnya kemudian setelah sampai di rumah Abu Khaytham, maka tidak didapati Abu Khaytham yang ada istrinya. Kemudian kata istrinya, suaminya sedang mencari air bersih. Tunggu saja sebentar. Maka karena adabnya, tiga orang yang mulia ini pun kemudian menunggu kedatangan Abu Khaytham di luar rumah. Sampai akhirnya betul-betul mereka berjumpa dengan Abu Khaytham yang sedang mencari air bersih. Maka Abu Khaytham tidak pernah melihat tamu semulia mereka bertiga yang datang. Tentu ingin memuliakan, karena memang itu adabnya dan akhlaknya yang diajarkan Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangganya. Maka akhirnya kemudian Abu Khaytham pun hendak menyembelih salah seekor kambing yang terbaik. Tapi Nabi SAW melarangnya, kemudian menyuruh mengambil kambing yang biasa-biasa saja. Akhirnya kemudian setelah disembelih, dikuliti, dicincang, maka kemudian direbuslah daging kambing itu. Tentu orang yang lapar mencium aroma daging kambing akan semakin lapar. Apalagi kemudian dihidangkan di hadapan mereka bertiga, Rasul, Abu Bakar dan Umar, dan juga tuan rumah di situ. Setelah matangnya daging kambing yang berasap itu, kemudian disediakan tamar, kurma kering dan air putih, siap santap. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW tidak menyentuh makanan itu, tidak disentuhnya oleh Rasul. Tiba-tiba Nabi SAW memandang makanan-makanan itu, fabakan Nabi SAW. Tiba-tiba Rasul menangis, memandang makanan yang siap santap padahal dalam kondisi lapar. Sempat-sempatnya Nabi SAW menangis. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang memang sifatnya selalu ingin persis seperti Rasul, ikut menangis tanpa bertanya, kenapa anda menangis wahai Rasul? Maka dua orang yang mulia ini kemudian tenggelam dalam tangisan melihat makanan itu, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, afi hadhil halah tabkun, apakah dalam kondisi seperti ini kalian berdua menangis? Makan, ini rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sampai kepada ayat wa yauma thumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya kelak
pada suatu hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan, ya Umar, daging kambing yang kita akan santap ini, kurma kering yang kita akan santap ini, dan air bersih, air segar yang kita akan minum ini semua nikmat Allah. Semua akan ditanya. Subhanallah, pelajaran yang berharga. Padahal yang memberi makan sahabat tidak mungkin memberi makan yang haram. Makanan yang dimakan pun adalah makanan halal, bukan makanan haram. Yang memakan pun Rasul, Abu Bakar dan Umar yang sudah mendapat jaminan surga. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua bahawa kalian akan ditanya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan ini. Sampai Rasul ketakutan. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La tus'alunna, sungguh kalian akan ditanya yawma idzin, kelak pada suatu hari, 'anin na'im, dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW sangat sedih dan takut menjadi hamba yang kufur nikmat. Ini kisah yang kelima. Kisah yang keenam, Nabi SAW itu sangat senang mendengarkan bacaan Quran walaupun Al-Quran turun kepada dia. Dan salah satu sahabat Nabi SAW yang paling indah bacaannya, yang disejajarkan dengan malaikat Jibril, adalah Ummi Abdin, ibnu Ummi Abdin, atau nama lain daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suaranya sangat indah sekali. Saking indahnya, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar dan Umar, kalau ingin memperdengarkan suara tatkala turun kepadaku dari Jibril, falyasma qira'ata Ummi ibnu Ummi Abdin, maka pendengarkan bacaannya Ibnu Ummi Abdin. Maksudnya siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi SAW memanggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan mengatakan, Iqra' alayya al-Quran, bacakan kepadaku Quran. Maka Abdullah ibn Mas'ud heran dan mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alayka wal Qur'anu unzila ilaik? Rasul, apakah harus aku bacakan Quran ini kepadamu sementara Quran ini turun kepadamu? Maka Rasul mengatakan, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi, tapi aku ingin mendengar suara itu dibaca dari selainku. Iqra', baca. Maka karena ini perintah Nabi SAW, faqara'at an-nisa, faqara'a surat an-nisa, maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an pun membaca surah Nisa sampai kepada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, fa rafa'tu ra'si, kemudian fa ra'aitu dumu'ahu tasil hatta ataitu ila hadhihi al-ayah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hasbuka ya hasbuka, hasbuka ya ibn Mas'ud, hasbuka ya ibn Mas'ud. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Maka ketika Abdullah ibn Mas'ud membacakan surah An-Nisa sampai kepada ayat yang artinya bagaimana apabila kami mendatangkan setiap umat ini dengan saksinya dan kami jadikan engkau sebagai saksi bagi mereka, maka ketika dirinya disinggung oleh Allah Azza wa Jalla bahwa kelak pada hari kiamat dia akan menjadi saksi bukan hanya kepada umat Islam tapi juga umat-umat sebelumnya, maka Nabi SAW kata Abdullah ibn Mas'ud, ketika aku mengangkat kepala melihat Rasul, tiba-tiba dari kedua kelopak mata Rasul mengalir air matanya.
Sehingga Nabi SAW mengatakan hasbuka, hasbukal an, cukup, cukup. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, maka aku melihat kedua matanya deras, banjir dengan air mata karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi suatu ketika salah satu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim, putra daripada Maria Al-Qibtiyah, itu meninggal dunia karena sakit. Dan usianya sudah 1 tahun 8 bulan. Dan sebelumnya Rasul sudah meninggal oleh anak laki-lakinya seperti Qasim, kemudian Abdullah, dan yang terakhir Ibrahim, putra budaknya Maria Al-Qibtiyah. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an memberitahu akan wafatnya Ibrahim, Nabi SAW sedih. Kesedihan Nabi SAW akan wafatnya putra beliau Ibrahim sehingga Rasul sampai menangis. Abdurrahman bin Auf heran sehingga dia bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, bukankah engkau yang melarang tidak boleh menangis saat ada kematian? Maka Rasul SAW mengatakan, Ya ibna Aufin, innaha rahmah, innaha rahmah. Wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya air mataku adalah air mata kasih sayang, air mata kasih sayang. Kemudian dia mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa la naqulu illa bima yarda rabbuna wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata ini bisa mengalir, hati ini bisa bersedih, tetapi kami tidak mungkin mengucapkan sesuatu kecuali karena ucapan itu diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah wahai Abdurrahman, berpisahnya diriku dengan Ibrahim itu menyesakkan dada, menyisakan kesedihan yang luar biasa. Makanya aku menangis. Ya, karena musibah terberat dalam kehidupan kita ini, apabila orang yang kita cintai meninggalkan kita, terlebih kalau itu adalah buah hati kita, darah daging kita, anak kita tercinta, meninggal di hadapan kita. Itu yang dirasakan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabi SAW pernah menangis ketika ada beberapa kabilah datang kepada Nabi SAW untuk meminta para pakar Quran mengajarkan Al-Quran di kabilah-kabilah mereka. Maka mengutuslah Nabi SAW sab'ina min ashabihi, 70 dari sahabatnya, semua pakar-pakar Quran. Rupanya itu siasat orang-orang itu sengaja meminta kepada Nabi SAW 70 para sahabat untuk dibantai, untuk dibunuh. Maka betullah ketika 70 sahabat Rasul yang pakar Quran ini diutus Rasul, tiba-tiba ketika sampai di Bi'rul Ma'unah, sumur Ma'unah, mereka dikepung, mereka dibantai, mereka dibunuh. Maka Nabi SAW mendengar bahwa 70 para pakar Quran yang diutusnya untuk mengajarkan Quran rupanya dikhianati sehingga mereka dibantai dan dibunuh. Fahazina khuznan syadidan, Rasul pun sangat sedih sekali, sedih bukan main. Sehingga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada ala sariyatin
ma wajada ala sab'in alladzina usibu yawma bi'ril ma'una kanu yud'auna al-qurra famakatha syahran yad'u ala qatlihim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat Nabi SAW memendam kesedihan apabila mengutus pasukan yang tidak dipimpin beliau, sebagaimana sedihnya Rasul ketika mendengar 70 orang-orang yang disebut sebagai qurra, pakar Quran, yang dibantai di sekitar sumur Ma'unah. Maka kesedihan Rasul membawa kepada kunut nazilah. Nabi pun kemudian berkunut sebulan lamanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan karena terbunuhnya 70 orang tanpa bersalah, dibantai dan dibunuh para qurra. Maka Nabi SAW sangat sedih sekali. Ini juga diantara kesedihan dan juga tangisan Nabi SAW. Kemudian juga diantara tangisan Nabi SAW adalah ketika wafatnya Khadijah. Karena 6 bulan atau dalam tahun yang sama, ada yang mengatakan 6 bulan setelahnya, orang yang dicintainya juga meninggal. Jadi Khadijah radhiyallahu anha dan juga pamannya Nabi SAW dalam tahun yang sama meninggal dunia. Dan kita tahu bahwa Khadijah radhiyallahu anha sangat membantu Rasul dalam dakwah, apalagi dia wanita yang dicintainya. Begitu juga pamannya Abu Talib, walaupun masih kafir tetapi terkenal pembelaan kepada dakwah Nabi SAW. Jadi ketika wafatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, kita tahu Khadijah sekali lagi adalah sahabiah sekaligus istri Nabi SAW yang pertama kali beriman sebelum yang lainnya, yang pertama kali membenarkan sebelum yang lainnya, yang pertama kali menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya, sebelum Abu Bakar, sebelum Uthman, sebelum Abdurrahman bin Auf dan orang-orang kaya setelahnya. Maka Khadijah satu-satunya wanita yang mengorbankan segalanya. Sehingga wajar kalau seandainya Nabi SAW sangat jatuh cinta dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sampai suatu ketika Jibril pernah menitipkan salam kepada Rasulullah untuk Khadijah dan mengatakan, sampaikan salamku kepada Khadijah, sampaikan salam dari Arabnya dan dariku kepada Khadijah, wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin wala sakhab wala nasab, la sakhaba wala nasaba. Kabarkan kepada Khadijah istrimu hai Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuatkan satu rumah di sorga yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada kebisingan di dalamnya dan tidak ada kelelahan dan keletihan padanya. Ya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu sorga yang tidak ada kebisingan? Karena Rasul tidak pernah mendengar ucapan dari Khadijah kecuali yang baik. Satu kalimat pun Khadijah tidak pernah mengucapkan kalimat yang menyakiti hati Nabi SAW sepanjang berumah tangga. Betapa banyak hari ini istri-istri yang mudah mencela suaminya, mengucapkan kata-kata kotor, seolah pertengkaran itu bagian daripada hidupnya. Tetapi Nabi SAW selama berumah tangga dengan Khadijah tidak pernah bertengkar. Satu ucapan pun tidak pernah didengar dari lisan Khadijah. Maka al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sebagai amalannya. Khadijah pun diberikan sorga yang tidak ada kebisingan, karena
selama berumah tangga dengan Rasul, Rasul tidak pernah merasa bising dengan ucapan Khadijah. Wala nasab, dan juga keletihan. Karena Khadijah tidak pernah letih membantu Rasul, menegakkan dakwah Rasul. Dia harus menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membantu dakwah Rasul, membesarkan anak-anak Rasul, sampai akhirnya Allah takdirkan Khadijah wafat mendahului baginda sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saat wafatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mampu melupakan kecintaan beliau kepada Khadijah. Bahkan apabila salah seorang saudaranya masuk, Halah bintu Khuwailid mengetuk pintu, maka Nabi SAW terkadang terbayang istrinya, terbayang sosok Khadijah, wajahnya, kelembutannya, kebaikannya, tutur katanya, akhlaknya, sehingga Nabi SAW terkadang menangis. Bahkan di awal kematian Khadijah, Nabi SAW sangat terpukul sekali, betul-betul sangat terpukul. Makanya tahun wafatnya Khadijah itu disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Rasulullah SAW lebih banyak merenung, termenung, terkadang melihat sesuatu dengan penglihatan kosong, terbayang Khadijah. Sehingga apabila Nabi SAW sudah memiliki banyak istri pun masih teringat dengan Khadijah. Apabila teringat dengan Khadijah, maka disembelihkan seekor kambing, kemudian dibagi-bagikan ke teman-teman Khadijah yang masih hidup. Ini pula yang membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kau ingat orang yang sudah tua pun sudah meninggal? Di hadapanmu ada gadis yang masih muda. Kenapa engkau selalu teringat dengan orang tua itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma abdalanillahu azza wa jal khaira minha Aisyah." Allah tidak pernah menggantikan untukku yang lebih baik daripada Khadijah. Amanat bi idh kafaraniyan nas. Dia beriman kepadaku ketika manusia kufur. Wa saddaqani idh kadzdzabaniyan nas. Dia yang membenarkan di saat manusia mendustakanku. Wa wasatni bimaliha, dan dengan hartanya dia sedekahkan untuk perjuangan dakwahku. Wa razaqanillahu, dan Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepadaku dari sulbinya semua anak-anakku yang harramani auladun nisa, yang Allah haramkan anak-anak dari istri-istriku yang lainnya, termasuk dirimu. Jadi Nabi SAW sedih karena kebaikan Khadijah bintu Khuwailid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW juga pernah sedih ketika wafatnya Hamzah ibn Abi Talib di perang Mu'tah. Sampai Rasulullah SAW ketika itu berada di Madinah, sementara Hamzah di Mu'tah. Jibril mendatangi Rasul memberi kabar duka kematian Ja'far ini. Maka Nabi SAW datang kepada keluarganya Ja'far, mengelus putra-putra Ja'far karena mereka sudah yatim. Kemudian Nabi SAW menangis dan mengatakan, "Ala misli Ja'far fal tabkil bawahki." Seperti Ja'far lah, maka silahkan orang-orang yang hendak menangis, menangislah. Karena jasa yang ditorehkan Ja'far ibn Abi Talib luar biasa dalam perkembangan Islam di permulaan dakwah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dan menangis, dan banyak kisah-kisah yang lainnya karena juga waktu yang kurang panjang. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.